Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua bisa bersilaturahim walaupun lewat Zoom. Salah satu sarana yang insya Allah bisa kita manfaatkan untuk kebaikan, ya, dan insya Allah kita sebagai seorang muslim tidak alergi dengan sarana, tapi sarana apapun bisa kita manfaatkan untuk kebaikan. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakan sarana-sarana itu untuk kebaikan-kebaikan kita. Dan saya bersyukur pada kesempatan hari ini bisa bertemu, bersilaturahim, bertatap muka lewat layar dengan guru saya, orang tua saya, Ustaz Kiai Haji Dailami Abu Hurairah, yang insya Allah senantiasa membimbing kita semua sampai kemudian kita mengenal ajaran Islam yang sangat mulia ini. Melalui bimbingan beliau, Masya Allah, Alhamdulillah, sudah banyak murid-murid beliau ini yang tersebar luas di berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia ini. Saya ketemu di Jakarta, di Bandung, di mana-mana. Ternyata setelah berkenalan lulusan dari Sapeken. Ini salah satu keberkahan, ya, keberkahan Kampung Sapeken yang walaupun letaknya ada di salah satu sudut Indonesia ini, tetapi partisipasinya menyebar hampir di seluruh Indonesia ini. Dan ini adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sapeken ini, ya, dengan melalui bimbingan guru kita semua, Ustadz Dailami Abu Hurairah ini. Karena itu mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, menjaga kesehatannya dan memanjangkan usianya, dan terus bisa membimbing kita semua, terus bisa berkontribusi untuk Islam dan umat Islam ini. Begitu juga saya bersyukur bisa bertemu dengan Ustadz-ustadz yang lain, ada Ustadz Nur Asur, ada Ustadz Hasan Basri, dan Ustadz-ustadz yang lainnya yang tentu tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang sangat bermanfaat untuk mengingatkan kita semua tentang perjuangan Islam ini. Apalagi temanya adalah tentang hijrah, ya, yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita, bagaimana para sahabat menunjukkan perjuangan mereka, pengorbanan mereka untuk memenangkan Islam ini. Dan karena itu hijrah ini seperti disebutkan oleh Said Qutb, hijrah itu bukan peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu saja, tetapi hijrah ini adalah sebuah peristiwa yang syarat pelajaran, syarat makna, syarat inspirasi yang harus terus kita gali di sepanjang zaman ini, karena umat Islam memerlukan inspirasinya di sepanjang zaman. Dan dari dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun para ulama terus menulis tentang hijrah ini. Dan terus kita baca dan kita temukan inspirasinya yang luar biasa, yang baru, dan seolah-olah peristiwa ini baru saja terjadi dan inspirasinya begitu menyegarkan kita semua. Ya, karena itu kita patut terus mengambil inspirasi dari peristiwa hijrah ini.
ada banyak sekali ya inspirasi-inspirasi dari hijrah ini. Ada inspirasi bagaimana kita dari peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini mengajari kita agar kita terus berusaha, melakukan usaha sebisa yang kita lakukan. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-akhdhu bil asbab. Lakukan usaha yang maksimal bisa kita lakukan, dan setelah itu serahkan urusannya kepada Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, dalam perjuangan ini kewajiban kita adalah berusaha, berjuang maksimal sedapat yang bisa dilakukan oleh manusia, dan selebihnya serahkan kepada Allah. Dan itulah yang disebut dengan tawakal. Dan justru tawakal inilah yang sangat menentukan keberhasilan kita setelah kita maksimal berusaha. Karena setelah kita berusaha sampai maksimal dan kita serahkan kepada Allah, maka setelah itu Allah yang akan mengurus segala sesuatunya sampai kemudian tercapai kemenangan itu sendiri. Begitu juga pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hijrah ini, bagaimana Rasulullah memberi contoh kepada kita, bagaimana kita ini harus berdakwah dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, di waktu apapun. Dalam salah satu peristiwa hijrah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana beliau ketika itu dikejar oleh musuh, dan beliau melakukan perjalanan menuju ke Madinah dengan tenang. Bahkan beliau singgah di sebuah gubuknya Ummu Ma'bad, seorang wanita yang tinggal di tengah-tengah padang Sahara. Saat itu Rasulullah SAW mampir, dan karena hampir kehabisan bekal, lalu kemudian Rasulullah coba bertanya kepada Ummu Ma'bad, adakah sesuatu yang bisa saya beli untuk saya minum atau untuk saya makan? Kata Ummu Ma'bad, kami nggak punya apa-apa, hanya ada kambing-kambing yang kurus yang sudah tidak mengeluarkan air susunya. Kata Rasulullah SAW, mana coba bawa sini kambing itu. Lalu kemudian diusap oleh Rasulullah SAW, dan ternyata langsung susunya terus berisi dan diperah oleh Rasulullah SAW, diminum dan kemudian diberikan kepada Ummu Ma'bad sampai kemudian semua yang ada bisa minum. Dan disitulah lalu kemudian Ummu Ma'bad terkesan dengan Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah berangkat ke Madinah, lalu kemudian para pengejar Rasulullah SAW juga singgah di gubuk itu dan menanyakan kepada Ummu Ma'bad, kemana arah orang yang kami cari. Dan para pengejar ini mengancam Ummu Ma'bad. Tetapi setelah kesan yang pertama, kebaikan yang diberikan, tunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam dakwahnya itu, akhirnya Ummu Ma'bad balik mengancam para pengejar Rasulullah SAW. Kalau kalian mengancam saya akan berteriak dan orang di sekitar ini akan memberikan pembelaan kepada saya. Dan akhirnya Ummu Ma'bad tidak mau memberitahukan kemana arah Rasulullah SAW. Dan itu adalah ini adalah contoh bagaimana Rasulullah SAW mengajari kita agar kita dimanapun, apapun pekerjaan kita, dalam situasi kondisi apapun, tidak pernah terlepas dari dakwah itu. Dan saya yakin inilah yang diajarkan oleh pesantren Persis di Abu Hurairah ini, di pesantren Abu Hurairah ini, dan itulah yang saya lihat dan saya rasakan, betapa ajaran dakwah harus menjadi darah daging kita, itu sudah tertanam begitu kuat di kalangan para lulusan dan santri pesantren ini. Dan mudah-mudahan ini bisa terus dilakukan, ditanamkan, karena memang inilah yang sedang kita hadapi. Salah satu persoalan yang kita hadapi, persoalan umat Islam ini, salah satunya adalah bagaimana umat Islam ini seperti kita lihat, seperti kita rasakan sendiri,
Ya, hanya sebagian kecil saja yang punya kepedulian terhadap dakwah Islam ini. Harusnya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya seluruh umat Islam ini harusnya menjadi dai, menjadi penyebar-penyebar, pejuang-pejuang Islam semuanya. Dan itulah salah satu faktor rahasia kemenangan dakwah Rasulullah SAW. Beliau berhasil dan sukses membina masyarakat Madinah seluruhnya tanpa kecuali, seluruhnya ikut aktif berdakwah masing-masing sesuai dengan kapasitas, masing-masing sesuai dengan potensinya. Yang tidak punya ilmu tapi punya harta dengan hartanya, yang tidak punya harta punya ilmu dengan ilmunya, yang tidak punya ilmu, tidak punya harta, tapi punya tenaga dengan tenaganya, semuanya. Bahkan yang buta pun tidak mau tinggal diam, semuanya ikut aktif. Dan itulah gambaran dari masyarakat yang dibina oleh Rasulullah SAW yang sekarang ini kita butuhkan itu.